Hai hai hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini aku mau ngomongin tentang skincare lagi. Tapi sekarang mungkin sedikit berbeda dari video-video sebelumnya karena aku belum pernah ngomongin ini, karena aku lihat kayaknya teman-teman tuh udah banyak gitu ya yang sekarang itu udah mulai pakai skincare, udah mulai suka explore tentang skincare. Terus sekarang kan juga edukasi tentang skincare tuh di sosmed tuh udah banyak banget, udah banyak akun-akun yang ngasih banyak informasi gitu ya tentang gimana sih caranya pakai skincare ini, skincare itu. Nah, ini yang sering aku temui beberapa kayak teman-teman yang masih pada bingung gitu, yaitu tentang layering ingredients, terutama active ingredients. Karena kan kita tahu sendiri gimana ya, kayak masih takut-takut gitu ya buat layering active ingredients, karena takutnya nanti malah bikin iritasi atau nanti malah bikin kondisi kulit itu makin parah. Jadinya kita harus cari tahu gitu, active ingredients apa aja sih yang bisa di layer atau yang bisa dipakai secara bersamaan. Nah, ini aku ada 5 contoh active ingredients yang bisa di layering secara bersamaan. Nah, yang pertama yaitu niacinamide dan juga retinol. Nah, ini kayaknya udah sering sih dibahas di mana-mana bahwa kalau retinol yang di layering sama niacinamide itu tuh punya efek yang luar biasa gitu ya. Karena dari retinol sendiri itu kan bagus banget buat anti-aging gitu. Terus sedangkan niacinamide itu bagus untuk skin barrier, bisa membantu untuk mencerahkan kulit juga. Nah, ini ternyata 2 ingredients ini yang udah bagus-bagus ini ternyata kalau di layering dijadiin satu, dipakai secara bersamaan itu tuh punya efek yang luar biasa gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan manfaatnya dari kedua active ingredients itu. Jadi nanti kulitnya bisa lebih kuat skin barrier-nya, terus lebih cerah juga, terus bisa mencegah penuaan dini juga. Atau mungkin kalian yang udah mulai ini ada nampak keriput-keriput atau garis-garis halus atau hiperpigmentasi, nah itu juga bisa buat mengatasi masalah-masalah itu, karena ya itu tadi dari retinol dan juga niacinamide yang emang sama-sama bagusnya, terus digabung jadi satu, itu tuh jadi kayak combo yang bagus gitu. Nah, jadi kalian yang punya permasalahan kulit kusam, terus skin barrier-nya juga lagi terganggu, terus sekalian mau mencegah penuaan dini, mungkin yang umurnya udah 20 tahun ke atas gitu, takut gitu ya nanti kalau muncul keriput-keriput atau muncul flek-flek hitam kayak gitu. Nah, kalian bisa cobain mengkombinasikan si niacinamide dan juga si retinol ini. Nah, kalian bisa sih mau kombinasiin dengan bentuk produknya itu apa aja gitu. Bisa mungkin kalian bisa pakai toner, atau mungkin keduanya itu bentuknya serum kayak gitu juga boleh banget. Itu bisa kalian sesuaiin aja sama kebutuhan dan juga ya kebutuhan kulit kalian masing-masing. Terus ya terserah kalian sih mau pakai yang bentuknya toner atau mungkin ada yang bentuknya moisturizer juga, kan sekarang banyak ya yang ada kandungan retinolnya, niacinamide-nya kayak gitu. Bisa kalian sesuaikan aja karena kan persentasenya juga beda-beda kan. Yang ada di serum sama yang ada di toner itu pasti persentasenya udah beda, terus apalagi yang di moisturizer itu kan juga beda, jadi nanti keefektifannya itu juga beda-beda gitu. Nah, jadi tergantung aja sama kebutuhan kulit kalian kayak gimana, tinggal didengerin aja tuh kebutuhan kulit kalian apa, terus kalian bisa coba cari-cari tahu sekiranya mana produk-produk yang cocok buat kulit kalian gitu. Terus yang kedua yaitu masih dengan retinol. Kalau kalian misal nggak cocok sama niacinamide, nah ini ada alternatif kedua, yaitu kalian bisa layering retinol dengan hyaluronic acid. Nah, kalau hyaluronic acid itu gampang gitu ya di layer sama active ingredients apapun, kayak AHA, terus ya tadi ada retinol, terus sama niacinamide juga bisa, karena hyaluronic acid tuh kayak fungsinya kan dia untuk melembabkan gitu ya, fungsi utamanya untuk melembabkan. Jadi mau dipakai sama active ingredients apapun itu tuh bisa cocok gitu. Nah, ini kombinasi antara retinol dan HA atau hyaluronic acid itu tuh cocok banget buat kamu yang
mungkin masih pemula dalam pakai retinol, masih takut-takut gitu ya pakai retinol, karena ya pakai retinol kalau kurang tepat juga malah bisa bikin iritasi atau bisa bikin masalah baru di kulit kalian. Jadi kalian bisa kombinasiin sama HA ini biar si retinolnya itu bisa lebih gentle gitu, karena ada si HA yang membantu untuk apa ya, untuk melembabkan, untuk menenangkan kulit juga kayak gitu. Jadi ini cocok juga buat kalian yang kulitnya itu kering atau kulitnya sensitif tapi mau cobain retinol. Nah, kalian bisa cobain combo si retinol dan juga HA ini. Terus yang ketiga yaitu ada niacinamide lagi, karena niacinamide kayaknya sekarang orang-orang udah pada tahu gitu ya, kayak ini tuh ingredients yang sekarang udah familiar di telinga orang-orang karena emang bagus. Nah, ini kalian bisa kombinasiin niacinamide dengan Simwet 377. Nah, ini juga Simwet 377 itu juga ingredients baru gitu ya. Nah, itu juga ternyata bisa dikombinasiin sama niacinamide. Nah, ini cocok banget buat kalian yang punya permasalahan kulit kusam, terus ada bekas jerawatnya atau hiperpigmentasi, terus kulit kalian yang kering, terus skin barrier-nya juga terganggu. Nah, ini combo ini cocok banget buat kalian yang punya masalah-masalah kulit itu. Dan ini niacinamide kan manfaatnya tadi bisa untuk mencerahkan kulit, terus membuat skin barrier lebih sehat. Nah, kalau Simwet-nya sendiri itu bisa untuk mencerahkan kulit. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak kulitnya kusem pakai banget gitu, nah kalian cobain combo Simwet sama niacinamide, mungkin itu akan cocok di kalian gitu, karena itu bakal apa ya, bisa mencerahkan kulit kalian dan juga bisa mengatasi bekas-bekas jerawat dan juga hiperpigmentasi di kulit kalian. Nah, ini juga bisa sih dipakai di semua jenis kulit, mau kulit kalian yang kering, yang berminyak, atau yang normal, atau yang sensitif, bisa. Yang penting tergantung produk yang kalian pilih aja gitu. Kalian kalau misal masih takut-takut bisa cari yang persentasenya itu lebih rendah dulu. Misal kayak niacinamide, kalian bisa cari yang persentasenya dari di bawah 5% dulu, jangan langsung pakai yang 10% gitu. Nah, itu bisa disesuaikan aja sama kondisi kulit kalian masing-masing, sama kebutuhan kulit masing-masing. Nah, kalian bisa cari tahu lebih lanjut lagi apa sih yang dibutuhkan sama kulit gitu. Oke, selanjutnya kombinasi yang keempat yaitu ada vitamin C dan juga vitamin E. Nah, ini vitamin C pasti udah banyak yang tahu ya, vitamin C itu fungsinya sebagai bagus sebagai antioksidan. Terus kalau vitamin E itu bisa mengurangi peradangan, terus merangsang produksi kolagen dan juga meningkatkan elastisitas. Jadi ini kombinasi ini cocok banget buat kalian yang mau mencegah penuaan dini gitu ya, karena vitamin C itu kan bagus juga untuk sebagai antioksidan di kulit gitu, jadi bisa membantu kalian untuk mencegah penuaan dini. Jadi mungkin kalian yang umurnya udah 20 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas, kalian bisa cobain kombinasi ingredients yang ada vitamin C dan juga vitamin E-nya. Nah, itu bisa membantu kalian untuk mencegah penuaan. Atau mungkin kalian yang sekiranya ngerasa kayak udah butuh gitu ya untuk mencegah penuaan, kalian juga bisa cobain combo ini. Nah, untuk produk-produknya kalian bisa cari-cari sendiri gitu ya, disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Kalian bisa dibaca-baca dulu itu tuh, misal vitamin C-nya itu berapa persen, vitamin E-nya, terus sekiranya itu tuh bisa cocok nggak di kulit kalian. Nah, kalian bisa cari tahu itu lebih dalam lagi, karena kondisi kulit orang kan juga beda-beda ya. Jadi ya kalian harus mau belajar gitu ya untuk mempelajari kebutuhan kulit kalian masing-masing gitu. Terus kombinasi yang kelima, yang terakhir yaitu ada AHA dan juga BHA. Nah, ini biasanya juga ada AHA, BHA, sama satu lagi PHA gitu ya. Nah, ini sebenarnya tiga ingredients ini tuh fungsinya itu sama ya, untuk mengeksfoliasi kulit. Tapi mereka itu kayak cara kerjanya itu di beda-beda gitu loh. Kalau AHA itu lebih gentle daripada BHA. Jadi kalau BHA itu yang paling kuat buat mengeksfoliasi. Jadi dia itu partikelnya tuh lebih kecil, jadi tuh bisa lebih masuk ke dalam kulit dan dia mengeksfoliasi kulitnya tuh lebih dalam gitu. Sedangkan kalau AHA itu dia lebih besar dari BHA, jadinya nggak masuk ke dalam kulit terlalu dalam. Nah, ini kalau misal kalian punya masalah kulit
kulit berjerawat, terus warna kulitnya nggak rata, terus kulitnya kusam. Nah, kalian cocok banget buat cobain AHA dan juga BHA ini, karena ya itu bagus tadi untuk mengeksfoliasi, jadi bisa membantu untuk membersihkan kulit kita dari dalam gitu. Apalagi buat yang kulitnya berjerawat itu biasanya seneng banget pakai kombinasi AHA dan juga BHA ini, karena dia itu cepet banget untuk menyembuhkan peradangan jerawat gitu. Apalagi itu biasanya di obat tokol jerawat itu biasanya tuh sering banget pakai dua ingredients ini, karena emang dua ingredients ini tuh sangat efektif gitu ya buat nyembuhin jerawat. Jadi kalau kalian ya punya permasalahan kulit berjerawat, kusam, terus warna kulitnya nggak rata, pokoknya yang butuh eksfoliasi, kalian bisa cobain kombinasi produk AHA dan juga BHA ini. Nah, karena ini apa ya, kedua ingredients ini kan sama-sama untuk mengeksfoliasi. Nah, mungkin kalau kalian yang kulitnya lebih kering, atau lebih sensitif kayak gitu, kalian juga bisa kombinasikan dua ingredients ini dengan ingredients lainnya juga, misal kayak ceramide, terus hyaluronic acid kayak gitu, biar kulit kalian itu nggak terlalu kering gitu. Tapi kalau kulitnya yang berminyak itu kayaknya bakal oke-oke aja gitu, karena aku sering pakai kombinasi antara AHA dan juga BHA itu juga nggak bikin kulit kering, karena kulitku kan cenderung ke berminyak. Mungkin kalau yang kulitnya kering masih agak-agak takut gitu, kalian bisa kombinasiin dengan skincare atau dengan pelembab gitu. Setelah pakai AHA BHA, kalian bisa layering pakai pelembab yang ada kandungan ceramide, hyaluronic acid, atau panthenol, pokoknya kandungan-kandungan yang fungsinya itu untuk melembabkan biar kulit kalian nggak kering, karena tadi pakai AHA dan juga BHA. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa lebih mencerahkan ya, mencerahkan pemikiran kalian. Misal masih ada yang bingung gitu, gimana sih cara kombinasiin active ingredients, mungkin ini bisa jadi beberapa contoh buat kalian biar kalian nggak bingung buat kombinasiin beberapa active ingredients yang udah aku sampaikan tadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!